Erdogan sepertinya akan kembali memenangkan pemilu tahun ini. Bagaimana tidak, dalam era pemerintahannya selama 20 tahun lebih. Erdogan menjadi presiden paling membangun Turki dari segala sektor terutama di industri pertahanan negara. Namun hal itu tidaklah mudah. Erdogan harus menghadapi upaya kudeta yang dilakukan oleh para lawan politiknya. Karena mungkin mereka sadar, menumbangkan Erdogan dengan cara bersaing di pemilu adalah hal mustahil jika melihat pencapaian positif yang dilakukan oleh Erdogan. Di mana satu-satunya cara untuk menjatuhkan Erdogan adalah melalui jalur kudeta yang mungkin mereka pelajari dari sang bapak sekuler Turki Kemal Atatürk. Namun upaya kudeta yang dilakukan oleh pasukan militer nasi bungkus pada 15 dan tanggal 16 Juli tahun 2016 tersebut gagal total. Di mana rakyat dan militer yang pro-Erdogan melakukan serangan balasan pada para pemberontak. Sehingga akhirnya, belasan ribu peserta kudeta disikat habis oleh Erdogan dengan menjebloskan mereka ke dalam pesantren super ketat selama puluhan tahun. Mengapa Erdogan sangat diincar? Jawabannya hanya satu. Perubahan besar yang dibawa oleh Erdogan pada Turki, dan juga sikapnya yang keras kepala yang ogah menjadi penjilat barat. Telah menjadi faktor utama kudeta, di mana Erdogan sendiri menyebutkan bahwa Eropa dan Amerika merupakan aktor di balik kudeta yang terjadi di Turki. Namun hal itu, tidak membuat Erdogan patah semangat. Banyak yang sudah dilalui oleh Erdogan. Mulai dari cobaan nilai mata uang Turki yang dihantam habis-habisan oleh Barat hingga jatuh pada titik terlemah, dan kemudian berhasil bangkit kembali. Hingga sanksi embargo pada industri pertahanan mereka yang sedang pesat-pesatnya melakukan ekspansi produk senjata berpresisi tinggi. Ternyata sanksi embargo juga gagal. Malah sebaliknya, Erdogan mengajak rakyatnya untuk bergerak bersama membangun negara mereka. Mulai dari memanggil pulang para ilmuwan mereka di luar negeri. Menyekolahkan para siswa berprestasi di bidang teknologi ke Eropa dan kemudian memperkerjakan mereka kembali di industri lokal dan pertahanan negara sesuai bidangnya. Hingga membuat kompetensi setiap tahun antar perusahaan lokal, untuk mendemonstrasikan produk lokal yang akan dibeli oleh negara. Yang tujuan utamanya adalah untuk membangun roda ekonomi di dalam Turki. Namun ratusan prestasi Erdogan ini, juga mendapatkan perlawanan berat dari saingan politiknya. Mulai dari isu nepotisme, pelarangan LGBT yang dianggap melarang kebebasan dan merupakan pelanggaran HAM. Hingga isu bahwa Erdogan terlalu lamban dalam merespon bencana gempa bumi yang merenggut puluhan ribu jiwa. Jika kita mengambil kesimpulan, kita bisa berpikir cerdas, bahwa Erdogan merupakan seorang manusia yang juga tak luput dari kelemahan. Namun di balik kelemahan tersebut, Erdogan memiliki ratusan prestasi yang ditorehkan selama 20 tahun kepemimpinannya. Pada era Erdogan, seluruh alutsista tempur matra darat, laut, dan udara tercipta secara mandiri. Di era Erdogan, hijab kembali diperbolehkan. Di era Erdogan, perusahaan listrik tenaga nuklir dibangun. Di era Erdogan Turki membangun mobil nasional pertamanya. Dan di era Erdogan pula, eksplorasi gas dan minyak di Mediterania dengan jumlah ratusan juta kubik mulai dilakukan. Itu hanyalah sedikit contoh prestasi besar Erdogan. Di mana dengan prestasi besar tersebut, maka ini boleh dikatakan, akan menjadi kampanye batin tanpa bicara yang dilakukan oleh Erdogan. Kampanye yang langsung terhubung ke dalam hati para penentang, yang akan berubah menjadi pemilih baru Erdogan.